warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Izmi. Jadi pada video kali ini kita akan menyimak dan belajar bersama tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja pada pembahasannya. Jadi, pada materi kali ini kita akan menjelaskan secara singkat saja tentang poin-poin yang dipaparkan, tentang bagaimana penjelasannya, implikasinya, dan solusinya. Kita mulai pada bab yang pertama. Nah, pada bab yang pertama ini terbagi menjadi 5 poin yang akan saya bahas, di mana pada bab pertama ini judulnya tentang tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi 5 poin tersebut yang pertama ada kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Nah, jadi penjelasan secara singkatnya itu tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara prinsip syariah dan konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh produk dan layanan syariah. Nah, pada poin yang pertama ini ada implikasinya. Jadi hal ini menyebabkan rendahnya adopsi produk syariah karena masyarakat cenderung memilih produk yang lebih familiar atau yang mereka anggap sebagai lebih menguntungkan secara finansial jangka pendek. Jadi solusinya masih dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai keuangan syariah dengan target audiens yang luas, termasuk generasi muda, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Yang poin kedua ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Jadi penjelasan lebih singkatnya, industri keuangan syariah membutuhkan SDM yang hanya memiliki keahlian di bidang keuangan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah atau fikih muamalah. Ketersediaan SDM yang memenuhi kedua fasilitas ini masih terbatas. Nah, pada implikasinya, kualitas layanan inovasi produk ini dan kemampuan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dapat menghambat. Jadi solusi yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah, serta pemberian beasiswa dan program pengembangan karir bagi para profesional muda. Jadi pada poin ketiga yaitu persaingan dengan bank konvensional. Jadi penjelasan secara singkatnya itu adalah bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah mapan, memiliki jaringan yang lebih luas, modal yang lebih besar, dan citra merek mereka yang lebih kuat di mata masyarakat. Jadi implikasinya pada poin ketiga ini banyak bank syariah seringkali kesulitan untuk menawarkan produk dengan harga yang kompetitif, menjangkau pasar yang lebih luas, membangun loyalitas pelanggan. Jadi solusinya kita harus diferensi produk dan layanan syariah, peningkatan efisiensi operasional, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperkuat posisi pasar. Poin keempat ada kompleksitas regulasi dan pengawasan. Jadi penjelasan secara singkatnya itu adalah regulasi keuangan syariah di Indonesia masih terus berkembang dan seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan regulasi bank konvensional. Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat karakteristik unik dari transaksi syariah. Jadi pada poin selanjutnya ini, jadi implikasinya itu adalah ketidakpastian regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan di bidang syariah itu. Jadi meningkatkan biaya operasional dan menciptakan risiko kepatuhan. Jadi solusinya yaitu penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antar regulator, serta pengembangan sistem pengawasan yang berbasis teknologi dan risiko. Yang poin kelima atau poin yang terakhir ada infrastruktur yang belum memadai. Jadi penjelasan secara singkatnya itu adalah infrastruktur pendukung keuangan syariah ini seperti pasar uang antar bank syariah atau PUAS,
lembaga penjaminan syariah, dan sistem clearing syariah masih belum sepenuhnya berkembang. Jadi implikasinya yaitu hal ini dapat menghambat efisiensi dan likuiditas operasional bank syariah serta meningkatkan risiko sistemik. Jadi solusinya pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang komprehensif termasuk pembentukan lembaga penjaminan di bidang syariah itu tersendiri yang kuat dan mengembangkan pasar modal syariah yang liquid. Jadi pada bab 1 tadi kita telah membahas 5 poin yang saya bahas tadi. Jadi selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua. Nah, pada bab ini juga dibagi menjadi 5 poin yang akan saya bahas juga, di mana dengan judulnya yaitu peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, ada populasi muslim terbesar di dunia. Jadi penjelasannya, Indonesia memiliki populasi manusia terbesar di dunia yang merupakan pasar potensial yang sangat besar bagi produk dan layanan keuangan syariah. Implikasinya, dengan meningkatkan kesadaran dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim, bank syariah dapat menarik banyak nasabah baru dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi strateginya pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim seperti pembiayaan perumahan syariah, investasi syariah dan asuransi syariah atau takaful. Jadi yang poin yang kedua yaitu tentang meningkatkan kesadaran dan minat pada keuangan syariah. Penjelasannya yaitu kesadaran masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih melek finansial dan memiliki preferensi etis dalam berinvestasi. Jadi implikasinya, hal ini menciptakan produk yang lebih besar terhadap produk dan layanan keuangan syariah, serta membuka peluang bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasar. Jadi strategi yang dibutuhkan adalah pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap keuangan syariah, serta menawarkan produk yang mudah diakses dan dipahami. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga tentang dukungan pemerintah dan regulator. Jadi penjelasannya itu, pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan penerbitan sukuk negara. Pada implikasinya, dukungan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, serta memberikan intensif bagi masyarakat syariah untuk berinovasi dan memperluas jangkauan. Jadi pada strateginya, pemanfaatan dukungan pemerintah dan regulator untuk mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif, serta memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh bank konvensional. Jadi pada materi keempat ini, kita juga membahas tentang inovasi teknologi dan digitalisasi. Jadi teknologi digital ini menawarkan peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi menjangkau pasar yang lebih luas dan menawarkan produk yang lebih inovatif. Pada implikasinya, melalui platform digital ini, bank syariah dapat menawarkan layanan perbankan yang lebih mudah diakses, cepat, dan murah, serta menjangkau nasabah di seluruh Indonesia. Jadi strategi yang dibutuhkan, pengembangan platform digital dengan user-friendly dan aman, serta pemanfaatan teknologi blockchain atau kecerdasan buatan atau AI dan big data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Dan yang poin terakhir yang saya bahas tentang potensi pengembangan produk dan layanan syariah yang beragam. Jadi, selain produk perbankan konvensional, bank syariah dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam, seperti investasi syariah,
asuransi syariah atau takaful, pembiayaan berbasis proyek atau proyek financing, dan layanan keuangan sosial Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi pada implikasinya, diversifikasi produk dan layanan dapat meningkatkan daya saing bank syariah, menarik lebih banyak nasabah, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi strateginya, pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta integrasi layanan keuangan sosial Islam ke dalam operasional bank syariah. Jadi dengan mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang ini, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara. Jadi, secara ringkas, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan SDM, persaingan dengan bank konvensional, kompleksitas regulasi, dan infrastruktur yang belum memadai. Namun, ada juga peluang besar seperti populasi Muslim yang besar, meningkatnya kesadaran, dukungan pemerintah, inovasi teknologi, potensi pengembangan produk yang beragam, dan pertumbuhan ekonomi syariah global. Dengan mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang ini, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan ada sedikit tambahan tentang beberapa saran. Yang pertama, tentang kesimpulan. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan bank konvensional, keterbatasan produk dan layanan, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Namun, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti populasi Muslim yang besar, meningkatnya kesadaran akan etika dan keberkelanjutan, inovasi teknologi, serta dukungan pemerintah. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan ini, industri perlu mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang yang ada. Selanjutnya kita masuk pada saran. Sarannya kalau untuk pemerintah dengan lebih tegas lagi dengan memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan industri. Yang kedua ada meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga ada memberikan intensif bagi pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif. Yang keempat ada mendorong sinergi antara lembaga keuangan syariah dan sektor real. Jadi pada saran untuk lembaga keuangan syariah, yang pertama ada meningkatkan kualitas produk dan layanan agar lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua memperluas jaringan dan meningkatkan stabilitas layanan keuangan syariah. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar. Yang keempat, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dan saran untuk akademisi dan peneliti, yang pertama ada melakukan penelitian yang mendalam mengenai isu-isu strategi dan keuangan syariah. Yang kedua ada pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga ada menyediakan pelatihan dan konsultasi bagi lembaga keuangan syariah. Dan saran untuk masyarakat umum, yang pertama meningkatkan pemahaman mengenai prinsip dan manfaat keuangan syariah. Yang kedua ada partisipasi aktif dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Yang ketiga memilih produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan preferensi. Jadi mungkin itu saja. Dengan implementasi saran-saran ini diharapkan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.